Ya, World Bank itu nulis surat kepada Menteri Keuangan, nanti bisa dilacak Menteri Keuangannya pada saat itu siapa. Yang intinya pemerintah nggak usah bangun kilang. Wow. Serius nih? Dilarang. Meskipun resikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Tuh. Karena pabrik-pabrik di sana, industri di sana menjadi stop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Ada seorang pengamat yaitu Direktur Eksekutif Center for Energy Policy Muhammad Khalid Shirazi pernah melakukan penelitian, menulis sebuah buku dan menemukan data yang mencengangkan. Jadi sebelum era reformasi, Bank Dunia itu memaksa kita untuk enggak bikin kilang minyak. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Gimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, dulu memang banyak yang meremehkan ya, banyak yang nyinyir, bahkan ada yang terang-terangan mencoba untuk menghambat dan seakan menjegal Pak Jokowi. Tapi sekarang baru terasa ya guys, jadi saat dunia akhir-akhir ini jadi lagi gonjang-ganjing gitu ya, ada perang, ada krisis energi, jalur minyak dunia terganggu, negara lain panik, harga melonjak, rakyatnya antri BBM gitu ya. Indonesia masih berdiri, masih stabil, dan ini bukan kebetulan, ini hasil dari keputusan besar yang dulu tidak banyak diketahui masyarakat luas, yakni keputusan dari Pak Jokowi. Saat banyak negara memilih jalan mudah ya, yakni untuk impor terus, bergantung terus, Pak Jokowi justru ambil jalan yang beresiko memang ya, yakni melakukan hilirisasi, bangun kilang, dan kurangi ketergantungan. Bahkan ketika ada tekanan dari luar yang kita bisa tahu sendiri dari lembaga global ya seperti World Bank, kemudian dari situ dia menyarankan supaya Indonesia ini tidak usah repot-repot bangun kilang minyak. Tapi Pak Jokowi di situ tidak mundur guys. Dia tahu satu hal ya, kalau Indonesia terus bergantung maka kita akan selamanya dikendalikan. Makanya akhirnya Pak Jokowi bangun kilang. Makanya stop ekspor bahan mentah dan makanya sumber daya ini dipaksa diolah di dalam negeri. Ya resikonya ya memang ditekan, digugat, bahkan dimusuhi beberapa negara ya guys. Tapi hasilnya sekarang udah mulai kelihatan. Di saat jalur vital seperti Selat Hormuz ini terganggu dan bikin dunia cemas gitu ya, Indonesia tidak ikut tumbang. Kita mungkin belum sempurna ya, tapi kita jauh lebih siap. Dan ironisnya dulu kebijakan ini banyak ditertawakan oleh pembenci. Sekarang justru jadi tameng. Warisan itu masih terasa guys, bahkan ketika pemimpinan Pak Jokowi ini sudah berganti ke Pak Prabowo ya, karena fondasinya sudah dibangun. Jadi kalau misalnya hari ini Indonesia masih bisa bernafas di tengah krisis global saat ini, itu bukan karena tiba-tiba kuat ya, tapi karena memang ada yang dulu berani ambil keputusan yang tidak semua orang berani ambil. Baru sekarang sadar dan beberapa kebijakan itu bukan sekedar program, tapi pada akhirnya jadi penyelamat Indonesia. Kita akan lihat beberapa video atau cuplikan dari pernyataan pengamat politik sekaligus fakta-fakta ya dari pidatonya Pak Jokowi yang menyampaikan hal-hal yang memang sudah dilakukan untuk menyelamatkan Indonesia ke depan. Kita lihat videonya, ini dia. Ya, World Bank itu nulis surat kepada Menteri Keuangan, nanti bisa dilacak Menteri Keuangannya pada saat itu siapa. Yang intinya pemerintah nggak usah bangun kilang. Wow. Serius nih? Dilarang. Meskipun resikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Tuh. Karena pabrik-pabrik di sana, industri di sana menjadi stop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Ada seorang pengamat yaitu Direktur Eksekutif Center for Energy Policy Muhammad Khalid Shirazi pernah melakukan penelitian, menulis sebuah buku dan menemukan data yang mencengangkan. Jadi sebelum era reformasi, Bank Dunia itu memaksa kita untuk enggak bikin kilang minyak. Mereka takut kita swasembada energi. Mereka takut kita tidak lagi beli BBM dari mereka. Tapi ngeyelnya Pak Jokowi membangun kilang minyak terbesar di Balikpapan, RDMP Balikpapan, menjadikan Pak Jokowi ini jadi musuh mereka. Loh.
Ini satu orang kok nggak bisa disetir ya? Percaya atau enggak ya terserah kalian ya kan. Warisan Jokowi, kilang BBM ya terbesar RI bisa terbangun sehingga Indonesia hari ini belum krisis energi seperti negara-negara tetangga kita. Seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan lain sebagainya lah. Ini terbukti ya kinerja Bapak Jokowi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oke. Jadi ya Bapak Jokowi dulu itu tekankan hilirisasi ya, mengolah bahan mentah dalam negeri ya dipakai dalam negeri, kalau keluar ya kita ekspor bahan jadi. Itu kok ditentang banyak partai politik yang sekarang koar-koar. Ya? 90 tahun Blok Rokan dikelola oleh Chevron. Sejak 9 Agustus 2021, kekayaan alam bumi Lancang Kuning mulai dikelola oleh Pertamina. 100% kita ambil dan kita berikan ke Pertamina. Nih, 100% udah. Yang dulunya dikerjakan oleh Impact Jepang dan Total dari Prancis. Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia, milik negara kita. Jadi jangan punya ada bayangan di sini Freeport itu Amerika, sudah Indonesia. Tuh. Yang namanya ekspor bahan mentah kita geser menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun resikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Tuh. Karena pabrik-pabrik di sana, industri di sana menjadi stop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi. Kita telah stop di 2020 nikel. Kita digugat oleh Uni Eropa di WTO. Digugat. Dan tahun kemarin atas gugatan itu kita kalah. Kita kalah. Kalah jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Tuh. Itulah alasan kenapa Pak Jokowi dibenci. Paham sekarang? Kenapa orang-orang kemudian menyebut nama lagi Pak Jokowi lagi di tengah krisis energi global. Terima kasih Pak Jokowi. Ini alasannya. Paham sekarang? Semua ingat Bung Karno tahun 1965 menyampaikan menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan. Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu. Dan supaya kita tidak bisa didikte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari. 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 Oleh sebab itu, saat itu walaupun kita ditakut-takuti soal Freeport, tetap kita terus. Meskipun kita juga ditakut-takuti masalah nikel, kalah di WTO, kita juga tetap terus. Justru kita tambah stop boksit. Nanti mungkin pertengahan tahun lagi akan kita stop lagi tembaga. Ngeyel. Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita. Benar. Dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita. Kalau nggak ngeyel seperti ini, apa kabar Indonesia hari ini? Kalau Pak Jokowi nggak seberani ini, apa kabar energi kita hari ini? Di saat Selat Hormuz masih ditutup, harga BBM dunia naik, kita masih aman. Kita
mendekati swasembada energi. April 2026 rencananya kita akan stop impor solar. Itulah kenapa nama Pak Jokowi disebut-sebut sampai sekarang. Karena kalau nggak ada orang ngeyel satu ini, apa kabar Indonesia hari ini? Berawal dari sumur kecil berukuran tak lebih dari 4 meter persegi, sekarang menjadi kilang raksasa di Indonesia. Ini dia fakta-fakta kilang Balikpapan. Fakta pertama, cikal bakal pendirian kilang Balikpapan berawal dari peristiwa pengoboran minyak pertama kalinya di Balikpapan yang diberi nama Sumur Matilda pada tahun 1897. Fakta kedua, kilang yang berlokasi di Kalimantan Timur ini akhirnya dibangun dan resmi beroperasi sejak 1922. Fakta ketiga, kilang ini memasok hingga 26% total kebutuhan BBM di seluruh Indonesia. Fakta keempat, lokasi kilang ini sangat strategis untuk memasok kebutuhan BBM di kawasan Indonesia Timur yang didukung oleh jaringan distribusi yang baik, mencakup pipa, kapal tanker, serta moda transportasi darat. Fakta kelima, kilang Balikpapan menjadi tempat pengembangan teknologi carbon capture and utilization antara Pertamina dan Air Liquide Indonesia dengan penandatanganan Joint Study Agreement pada Mei 2022 lalu sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Gak kalah keren kan kilang Pertamina yang satu ini? Next, fakta kilang mana lagi nih? Kali ini keterlaluan, BBM bisa naik gila-gilaan. Mikir BBM-nya naik itu kan BBM non-subsidi. Ya subsidi tetap aman, pemerintah jamin sampai akhir tahun tidak ada kenaikan. Non-subsidi itu kan memang untuk kelas menengah ke atas. Dan dari dulu harganya juga fluktuatif, mengikuti harga minyak dunia. Kadang naik, kadang turun. Itu juga berarti subsidi yang dilakukan pemerintah tepat sasaran. Emang lu mau uang pajak lu dipakai buat isi bensin mobil mewah? Kasih untung Pertamax biasa belum dinaikin, BBM harga tetap minta naik. Giliran BBM dinaikin teriak-teriak. Bersyukur. Tiga pada langsung paham ya, gimana tanggapan kalian? Kali ini keterlaluan, BBM Tuh, ini artinya ada beberapa orang yang masih menyerang pemerintah, menyebarkan berita-berita negatif dan bikin rakyat panik. Seakan-akan, waduh, ini BBM subsidi dicabut nih. Yang dicabut itu harganya naik itu yang non subsidi. Buat BBM yang masih dalam daftar subsidi masih aman. Bahkan janji pemerintah adalah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir tahun ini. Dengar kalian. Jadi jangan termakan provokasi. Jangan-jangan mereka juga antek asing nih, yang seperti masa sebelum reformasi yang menekan Indonesia nggak boleh punya kilang minyak sendiri. Jangan-jangan masih cawe-cawe nih mereka. Bahaya kan? Karena kondisi dunia itu masih gonjang-ganjing guys. Perang antara Amerika, Israel dan Iran sampai sekarang masih berlanjut dan bisa jadi panjang. Kita ngelihat aja perang Rusia Ukraina. Panjang kan, berapa tahun sampai sekarang. Dan kalau misalkan perang Amerika dan Iran ini panjang, pasokan BBM dunia bakal gonjang-ganjing loh. Indonesia kan harus siap-siap nih. Bulan Januari kita stop batu bara. Ada 5 Presiden Perdana Menteri yang telepon ke saya. Presiden Jokowi, mohon kita dikirim batu baranya ini segera secepatnya. Kalau enggak ini mati kita. Listrik kita mati, industri kita mati. Gimana? Masih bilang Indonesia itu negara kecil? Kita negara besar bos. Kita butuh pemimpin yang tahu saja bagaimana cara memimpin kita. Negara besar ini. Dan orang-orang di luar sana, negara-negara di luar sana nggak mau kita tahu, kita sadar. Untung kita dipimpin sama Pak Prabowo yang tahu strategi perang militer beliau. Untung juga Pak Prabowo itu klop sama Pak Jokowi yang urusan ketegasan, urusan nyali. Gak ada lawan, bayangin soal kilang aja deh. Dari reformasi sampai eranya Pak Jokowi itu berapa presiden? Ada Gus Dur, ada Megawati, ada SBY, ada Pak Jokowi. Baru di era Pak Jokowi berani bikin kilang gitu. Cuman gara-gara selembar surat dari Bank Dunia, jangan bikin kilang Indonesia. Manut sama Presiden Pak Jokowi? Enggak. Untung kita dipimpin 2 orang ini ya. Jokowi kan prestasinya ketika dia masih menjabat salah satunya memelihara buzzer Mas Hersu dan memelihara muncul lagi. Sari Jemini ya,
kalau tidak membicarakan Pak Jokowi, mungkin ya kan demam dia, nggak makan dia. Kali ini Sarijem ya berbicara masalah Bapak Joko Widodo, merendahkan Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi, seolah-olah dirinya paling suci. Sarijem, percuma kau berpakaian agamis, ya kan? Hati kau iblis, mulut kau najis. Kata si Sarijem, ya Jokowi kan prestasinya ketika dia masih menjabat salah satunya memelihara buzzer, Mas Hersu. Dia bicara sama si Hersu. Ada nggak bukti kau kalau Pak Jokowi memelihara buzzer? Kau muncung kau itu ya kan? Berpakaian agamis tapi fitnah terus yang keluar dari mulut kau itu. Gak malu kau dengan pakaian yang kau pakai ya? Ada bukti gak kau bahwasanya Pak Jokowi memelihara buzzer? Dan memelihara relawan. Kalau relawan pecinta Pak Jokowi sampai hari ini masih banyak relawan pecinta Pak Jokowi. Masalahnya di mana? Terus kata dia sesudah dia lengser pun tetap dipelihara dalam rangka apa? 2029 untuk anaknya Gibran, Kaisang dan mantunya Bobi. Relawan Pak Jokowi itu murni ikhlas dari hati mencintai seorang Joko Widodo karena kerja nyatanya membangun negara Republik Indonesia ini. Dan itu tidak ada urusannya ya dalam rangka untuk ya kan anaknya Gibran, Kaisang atau mantunya Bobi. Kalaupun ada kenapa rupanya masalah kau di mana? Terus kata dia, kan kita melihatnya seperti itu, bagaimana buzzer dikelola sebagai sebuah organisasi untuk kepentingan keluarga Jokowi. Buzzer yang mana yang dikelola sebagai organisasi untuk kepentingan keluarga Jokowi? Bisa nggak kau tunjukkan buktinya? Semua orang yang mendirikan organisasi, ya, kalaupun diletakkan di situ Pak Jokowi sebagai penasehat, itu adalah kecintaan kepada seorang Joko Widodo yang sudah yang membangun negara Republik Indonesia ini bekerja nyata. Jadi mulut kau jaga, kau seorang betina nggak sadar diri kau, berpakaian agamis tapi setiap hari mulut kau itu merendahkan Pak Jokowi, memfitnah Pak Jokowi. Aneh di negara Republik Indonesia ini perempuan-perempuan berpenampilan muslimah tapi yang ada keluar dari lisannya hanya fitnah. Terus kata ini ya, si Sarijem satu ini, kata dia untuk kepentingan keluarga Jokowi. Nah ini yang berbahaya begitu. Apa bahayanya? Apa bahayanya? Kalau seandainya banyak relawan Joko Widodo, bahayanya di mana? Yang berbahaya adalah diri kau sendiri, tukang fitnah. Jadi pecah belah itu pasti akan masih terus berlangsung kalau seandainya kata dia, ya memang ada dana, ada biaya untuk terus mengelola mereka. Bisa nggak kau tunjukkan mana dana yang dikeluarkan Pak Jokowi untuk ya orang-orang yang membuka organisasi, membuat organisasi para relawan Bapak Joko Widodo? Mana? Bisa nggak kau buktikan? Kau jangan fitnah saja kau Sarijem. Perempuan tak tahu malu yang mencari makan dengan merendahkan Pak Jokowi. Sarijem, ya betina paling hina di negara Republik Indonesia ini. Bercermin diri kau. Coba kau bertanya pada diri kau, apa yang sudah kau kasih untuk negara Republik Indonesia ini? Jangan fitnah aja keluar dari muncung kau itu. Terus kata dia kan, orang kan butuh makan, orang butuh minum. Seperti halnya ketika Jokowi masih di pemerintahan, masih menjadi presiden dengan terang-terangan kan ada biaya untuk buzzer. Mana biaya yang dikeluarkan Pak Jokowi untuk buzzer? Pak Jokowi tidak perlu buzzer. Ya, rakyat Indonesia mencintainya dari hati. Paham kau sampai di sini? Kalau tidak ada bukti, jangan memfitnah aja kerja kau Sarijem. Nilainya sampai puluhan miliar lebih kata dia. Kalau sekarang ya pasti udah lebih. Bahkan Pak JK pun mengatakan sudah tunjukkan saja ijazahnya. Kasihan Pak Jokowi itu harus menyewa pengacara dan sebagainya. Itu nilainya miliaran. Kau gak usah ikut-ikutan masalah JK. Ya, gak usah jadi penjilat kau Bangke. Kalau memang Pak Jokowi mengeluarkan miliaran, ya kan, kau buktikan. Jangan cuman bicara saja muncung kau itu. Kau cuci dulu, kau berusuh mulut kau itu biar bersih. Biar tidak menjadi tukang fitnah. Dengan polosnya Pak JK itu, ya, itu kan nilainya miliaran itu. Si JK polos, kepinding busuk, ya. Sejak kapan si JK polos bicara seperti itu? Aku tanya sama kau. Kau satu kolam sama si JK, ya iyalah. Sama-sama pembenci Pak Jokowi mungkin. Kau perempuan paling biadab di negara Republik Indonesia ini. Kerja kau, ya kan, setiap podcast selalu menyerang Pak Jokowi. Perempuan hina, Pak Jem. Ya, kau urus saja keluarga kau, gak usah ngurusin Pak Jokowi kau, karena kau bukan siapa-siapa di negara Republik Indonesia ini, hanya sampah masyarakat. Kita juga percaya, kata dia, itu yang pengacara-pengacara yang disewa oleh Pak Jokowi, bukan pengacara ecek-ecek. Ya jelas lah bukan pengacara ecek-ecek. Tak mungkin Joko Widodo mantan presiden menyewa pengacara ecek-ecek. Mereka pengacara-pengacara mahal yang kita tahu biayanya seperti berapa begitu. Itu urusan Joko Widodo, bukan urusan kau. Memangnya uang bapak kau yang dikeluarkan Pak Jokowi? Kan bukan. Walaupun Pak Jokowi mau menyewa pengacara handal, itu memakai uang pribadi Pak Jokowi, bukan uang bapak kau. Oke guys, jadi seperti itu ya beberapa informasinya, di mana dulu memang Pak Jokowi mengusahakan sekali ya dengan berbagai resiko yang akhirnya dia terima, bahkan mungkin sampai detik ini masih mengikut itu resiko-resikonya ya. Jadi makin banyak kan pembenci-pembenci yang sekarang makin kelihatan bahwa sebenarnya di belakang mereka itu siapa gitu guys ya. Dan ketika Pak Jokowi bikin pernyataan atau
program-program dulu ketika masih jadi presiden ya, padahal tujuannya kan untuk menyelamatkan Indonesia. Tapi ternyata dulu banyak ditertawakan, dianggap aneh, bahkan dilawan juga ya oleh lawan. Tapi guys, sekarang justru jadi sandaran. Karena kita memang baru paham nilai sebuah keputusan bukan saat keputusan tersebut baru dibuat ya, tapi saat dampaknya ternyata menyelamatkan kita. Jadi hari ini ketika Indonesia masih berdiri, masih kuat di tengah krisis, itu bukan kebetulan guys. Bukan hanya soal siapa yang memimpin dulu, tapi soal apa yang ditinggalkan. Dan kalau hari ini kita masih bisa bernafas, berarti ada keputusan besar yang dulu berani diambil oleh Pak Jokowi. Sejarah kan memang begitu guys ya, yang berani hari ini baru dipahami nanti. Jadi menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!